Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Khalifah Nuzul Laili dengan NPM 1913031033. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 Universitas Lampung. Video ini sebagai salah satu syarat akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Tedi Rusman MSI dan Ibu Dr. Pujiati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek rancangan penelitian saya dengan judul Pengaruh Perubahan Pendapatan dan Tren Masa Kini terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Pembahasan yang pertama dalam bab 1 pendahuluan yaitu adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan tidak lagi menjadi satu-satunya alasan untuk melakukan tindakan konsumsi. Pertimbangan konsumen dalam membeli barang tidak hanya seberapa penting barang tersebut untuk saat ini, namun juga barang apa yang terbaru dan sedang banyak dibicarakan. Lambat laun masyarakat tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga menimbulkan pola perilaku konsumtif. Latar belakang yang kedua yaitu pengalokasian pendapatan sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Pola konsumsi seorang konsumen ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Pada umumnya, konsumen akan mendahulukan kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan lainnya dipenuhi pada saat tingkat penerimaan pendapatan meningkat. Latar belakang yang ketiga yaitu perkembangan tren yang sangat pesat ini membuat gaya hidup masyarakat semakin tertarik untuk melakukan konsumsi secara terus-menerus. Perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dunia digital mengakibatkan munculnya kebutuhan-kebutuhan yang didasari oleh kepuasan pribadi atau untuk meningkatkan prestis konsumen jika mengonsumsi barang tersebut. Sehingga tren masa kini atau sesuatu yang sedang digemari oleh masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting untuk melatar belakangi kegiatan konsumsi masyarakat. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, masalah-masalah yang muncul adalah yang pertama adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, perubahan pendapatan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, perubahan tren masa kini atau minat masyarakat dalam mengonsumsi barang tertentu. Dan yang keempat adalah penurunan tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka saya sebagai peneliti membatasi masalah seperti variabel pendapatan masyarakat sebagai X1, tren masa kini sebagai X2, dan tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebagai Y. Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar peneliti lebih terarah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dengan data yang akurat. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pendapatan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, apakah tren masa kini berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang terakhir, apakah pendapatan dan tren masa kini berpengaruh secara simultan terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui adakah pengaruh tren masa kini terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Lampung Tengah dan yang terakhir untuk mengetahui adakah pengaruh secara simultan pendapatan dan tren masa kini terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini
peneliti mengharapkan adanya manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai bahan kajian atau tindak lanjut serta bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, instansi terkait dan pihak swasta guna meningkatkan kualitas mutu pangan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pendapatan dan tren masa kini sebagai pengaruh perubahan tingkat konsumsi masyarakat. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ada terdiri dari 3, yaitu yang pertama bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan informasi serta dapat mengimplikasikan teori-teori yang selama ini didapatkan di bangku kuliah dengan realita yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan perubahan tingkat konsumsi masyarakat. Sedangkan manfaat praktis bagi pembaca yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap informasi yang berkaitan dengan perubahan pendapatan dan tren masa kini terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan bagi dosen dan pendidik yaitu sebagai sarana untuk menambah kajian dan bahasan yang dapat meningkatkan minat penelitian serta dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup objek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Dan ruang lingkup tempat penelitian adalah Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2021, sedangkan ruang lingkup ilmu penelitian adalah ilmu ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja atau usaha dan sebagainya. Pendapatan merupakan faktor penentu konsumsi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi daya belinya untuk dikonsumsi sehingga permintaan terhadap barang akan meningkat. Yang kedua yaitu tren masa kini. Tren adalah segala sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Secara garis besar, tren adalah objek yang sedang menjadi pusat perhatian di masyarakat pada saat tertentu. Jika kita kaitkan dengan fashion atau busana, tren adalah busana yang sedang digemari oleh sebagian masyarakat pada periode waktu tertentu. Selanjutnya ada tingkat konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumti yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah pendapatan sebagai X1, tren masa kini sebagai X2, dan tingkat konsumsi sebagai Y. Tingkat pendapatan atau tren masa kini sangat penting dalam mendukung seseorang dalam mengonsumsi setiap harinya. Dengan pendapatan yang baik dan meningkat, maka konsumsi juga semakin meningkat. Begitu pula demikian dengan gaya hidup. Semakin tinggi seseorang dalam bergaul maupun mengikuti tren masa kini, maka gaya hidupnya juga akan berubah. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya, ia akan berubah, namanya disebut tesis. Hipotesis dapat diterima tetapi juga dapat ditolak. Diterima apabila bahan-bahan penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal atau menolak kenyataan. Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka saya sebagai peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. HA1 terdapat pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.
H0, tingkat tidak terdapat pengaruh tren masa kini terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. A2, terdapat pengaruh tren masa kini terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. H0, tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama pendapatan dan tren masa kini terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. HA3, terdapat pengaruh secara bersama-sama pendapatan dan tren masa kini terhadap tingkat konsumsi masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angket dan perhitungan yang dituangkan ke dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan uji statistik. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta, atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan variabel yang ada di dalamnya. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau benda. Jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 35.976 masyarakat Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan untuk sampelnya sendiri, peneliti mengambil 100 dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini saya sebagai peneliti menggunakan 2 teknik. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner, merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden terpilih, dan merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Teknik yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk data yang sudah jadi atau hasil laporan. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada uji analisis deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Kegiatan termasuk dalam kategori tersebut adalah seperti collecting atau pengumpulan data, grouping atau pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, serta yang terakhir termasuk pembuatan grafik dan gambar. Yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas. 2 uji ini sebagai uji prasyarat instrumen. Yang pertama itu adalah uji validitas, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kestabilan suatu instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, merupakan alat untuk mengukur kuesioner konstruk atau variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dalam hal ini terdapat 2 jenis uji, yaitu yang pertama uji normalitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Yang kedua yaitu ada uji heterokodestisitas, yaitu digunakan untuk mengetahui
Apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya? Uji yang terakhir yaitu uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini terdapat 3 jenis uji. Yang pertama, uji signifikasi parsial atau uji T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nah, yang kedua ada uji signifikan simultan atau uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji yang terakhir yaitu uji analisis regresi linear berganda, yaitu analisis tentang hubungan antara satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.